Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana di sini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ushul Fikih 2, yang mana diampu oleh dosen Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan lafaz dari segi kandungan dan maknanya. Lafaz dari segi kandungan dan maknanya di sini terbagi dua bagian. Yang pertama yaitu ada lafaz am, khos, dan taksis. Dan yang kedua ada lafaz mutlak, muqayyad, dan takyid. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu bagian lafaz am, khos, dan taksis. Lafaz am secara bahasa yaitu umum, merata, dan menyeluruh. Dapat kita pahami bahwasanya am ini bersifat umum yang tidak adanya batasan. Dan lafaz khas di sini secara bahasa yaitu menyendiri atau terbatas, yang mana tidak adanya sesuatu yang umum karena sudah dikhususkan. Selanjutnya ada lafaz taksis. Taksis yaitu membatasi lafaz umum pada sebagian anggotanya. Nah, jadi bahwasanya taksis ini yaitu membatasi dari lafaz yang umum tadi. Sehingga lafaz umum tersebut terbatas karena adanya taksis. Dan juga dijelaskan secara istilah bahwasanya am yang mana dijelaskan dalam Syarah Al-Maraqat yaitu al-amu huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, yang artinya lafaz am adalah lafaz yang menggabungkan dua hal atau lebih tanpa adanya batas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sifat am ini adalah sifat yang umum dan tidak adanya batasan dari apapun. Selanjutnya ada lafaz khas. Lafaz khas secara istilah yang mana dijelaskan di dalam kitab Ushul Fiqih Al-Islami karangan dari Wahbah Az-Zuhaili, yaitu al-khasu huwal lafzul mawdu'u lidalalati ala ma'nan wahidin ala sabilil infiradi, yang artinya khas adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Nah, khas ini menunjukkan kata terbatas atau menentukan, seperti lafaz rajulun. Rajulun itu sifatnya umum. Nah, rajulun apa? Rajulun seperti rajulun zakiyun, seorang laki-laki yang cerdas. Nah, lafaz zakiyun tersebut merupakan lafaz yang khas atau dikhususkan. Selanjutnya ada lafaz taksis, yaitu at-taksisu qasrul am ala ba'di infiradihi, yang artinya taksis ialah membatasi lafaz am kepada sebagian afrodnya. Seperti dalam lafaz am mungkin ada sifat yang umum dan itu ditaksis oleh lafaz tersebut. Lafaz yang umum dan ditaksis atau dibatasi. Yang membatasi tersebut ialah taksis dengan lafaznya atau mengkhususkan dari lafaz yang umum. Selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk lafaz am. Salah satunya yaitu ada bentuk lafaz kullun ataupun jami'un. Nah, lafaz kullun atau jami'un di sini bermakna seluruhnya ataupun tiap-tiap. Kita contohkan pada lafaz kullun. Seperti dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, yang mana potongan ayat tersebut berbunyi
kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Nah, kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa. Lafaz kullun tersebut tiap-tiap itu menunjukkan lafaz yang umum. Selanjutnya ada berupa isim mausul. Isim mausul di sini seperti lafaz allazina. Sering kita dengar ayat Al-Qur'an yang berbunyi innallazina, sesungguhnya orang-orang. Nah, lafaz allazina tersebut berupa isim mausul yang mana menunjukkan lafaz yang umum. Selanjutnya berupa isim istifham. Isim istifham ini ialah kata tanya seperti pada lafaz man. Contoh, qalu man fa'ala. Mereka berkata, siapakah yang melakukan? Man qala man fa'ala. Man fa'ala, siapakah yang melakukan? Nah, lafaz man tersebut berupa bentuk lafaz am. Selanjutnya ada berupa isim isyarah, yaitu berupa lafaz ma. Contoh, wa ma tunfiqu. Nah, di situ ada wa ma tunfiqu yang mana artinya kebaikan apapun yang kamu infakkan. Nah, wa ma, lafaz ma tersebut yang mana bermakna apapun. Nah, ma tersebut merupakan isim isyarah yang bermakna lafaz am. Selanjutnya ada berupa isim mufrad yang mana ditakrifkan dengan alif lam. Contoh dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai'a tersebut terdapat alif lam yang mana maksudnya isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam. Bai'un tersebut merupakan isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam menjadi al-bai'a. Nah, al-bai'ah tersebut merupakan lafaz yang am. Selanjutnya pada bentuk-bentuk lafaz khos, ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada lafaz khos yang mutlak. Lafaz khos yang mutlak ini yaitu lafaz yang tidak diikuti atau tidak dibatasi oleh aturan apapun. Maksudnya lafaz tersebut khusus tetapi bermakna umum. Selanjutnya ada lafaz khos yang muqayyad. Lafaz khos muqayyad ini ialah lafaz khos yang dibatasi oleh syarat tertentu. Selanjutnya ada berupa bentuk amar atau perintah. Bentuk amar atau perintah yang mana menunjukkan kata perintah seperti ayat Al-Qur'an berbunyi wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Nah, kata tersebut aqimu berupa fi'il amar yang mana menunjukkan perintah dirikanlah salat. Nah, itu merupakan lafaz yang khusus. Selanjutnya ada berupa bentuk nahi ataupun larangan. Nahi di sini ialah bentuk larangan. Seperti contoh, ayat Al-Qur'an dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi potongan ayat tersebut, wala tunkihul musyrikat, dan jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Wala tunkihu, la tunkihu, la-nya di situ dihukumi la nahi yang mana menunjukkan makna larangan, jangan. Jadi lafaz la tunkihu itu merupakan lafaz yang khas, berupa bentuk lafaz yang khas dalam nahi ataupun larangan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk lafaz taksis. Di sini ada dua bentuk lafaz taksis, yaitu ada taksis muttasil dan ada juga taksis munfasil. Bedanya taksis muttasil itu taksisnya bersambung dan taksis munfasil ini taksisnya terpisah. Di dalam taksis muttasil ini ada beberapa bentuk, yaitu ada bentuk taksis bil istisna, yaitu dengan huruf istisna, taksis bi al-syarat, yaitu dengan syarat. Selanjutnya ada taksis bi al-sifat, yaitu taksis dengan sifat, dan ada juga taksis bi al-ghayah, yaitu taksis bi al-ghayah, yaitu taksis dengan batasan tertentu. Kita contohkan taksis muttasil yang bersambung, yaitu contoh dalam taksis
bil istisna, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, la ilaha illallah. Bil istisna ini huruf istisna salah satunya yaitu ghairu illa siwa ada. La ilaha illallah itu ada lafaz illa berupa huruf istisna yang mana lafaz itu menghususkan la ilaha illallah tiada berhak yang disembah illallah kecuali Allah, kecuali illa kecuali Allah. Nah, lafaz ilah tersebut huruf istisna yang mana menghususkan yang hanya disembah itu hanyalah Allah. Dan di situ la ilaha illallah itu kalimatnya bersambung, tidak terpisah. Dan juga di sini ada taksis munfasil yang mana taksis yang sifatnya terpisah. Ada taksis kitab dengan kitab, ada taksis kitab dengan sunnah, ada taksis sunnah dengan kitab, ada taksis sunnah dengan sunnah. Maksudnya, taksis kitab dengan kitab yaitu taksis mentaksis atau mengecualikan lafaz yang umum jadi khusus dari Al-Quran ke Al-Quran. Sunnah ini adalah hadis. Dan kita akan contohkan di akhir. Nah, penunjukan lafaz am, khos, dan taksis terhadap hukum. Ini dari pentaksisan. Ini juga termasuk contoh taksis yang terpisah, bukan mutasil, yaitu munfasil, taksis munfasil. Di sini ada lafaz am, penunjukan lafaz am. Lafaz am di sini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 228 yang mana menunjukkan bahwa setiap istri yang bercerai, meninggal, ataupun cerai hidup harus beriddah di 3 quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna salasata quru. Nah, ini sifatnya masih umum, baik seorang istri itu bercerai, meninggal, ataupun cerai hidup itu batas masa iddahnya yaitu 3 quru. Tetapi ditaksis lagi dengan lafaz dengan ayat Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an yang umum ditaksis dengan ayat Al-Qur'an atau dikhususkan membatasi dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yutarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yang mana di sini menjelaskan bahwasanya wanita yang bercerai karena kematian harus beriddah 4 bulan 10 hari. Nah, apabila seorang perempuan meninggal, maka iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Maka bukan masa iddahnya 3 quru lagi karena sudah ditaksis atau dibatasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Inilah yang dimaksud taksis munfasil. Taksis yang terpisah. Contoh ayatnya saja terpisah. Dan penunjukan lafaz khos, di sini dijelaskan bahwasanya khos itu suatu yang terbatas. Di sini ada faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Nah, di sini dijelaskan salasati ayyamin, barang siapa yang tidak puasa 3 hari. Barang siapa yang tidak menemukan kurban maka ia puasa 3 hari. Di sini terbatas yaitu salasati ayyamin yaitu 3 hari. 3 hari tersebut tidak lebih dan tidak juga kurang. Sudah terbatas yaitu salasati ayyamin. Itulah penunjukan lafaz khos yang sudah terbatas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan lafaz am, khos, dan taksis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan. Saya juga dalam tahap belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.